sunanus saumi wa Ramadan. Kesunahan puasa dan Ramadan. Jadi secara umum puasa itu disunatkan beberapa hal, kemudian Ramadan juga. Jadi puasa yang lain juga sama, kesunahannya sama seperti ini. Yang pertama di antara sunnah-sunnah puasa adalah ta'jilul fitri idza tayaqqana al-ghuruba. Mempercepat membuka puasa jika yakin bahwa matahari sudah tenggelam atau sudah waktu maghrib. Jadi kesunahan yang pertama adalah mensegerakan berbuka, bahasanya begitu. Mensegerakan berbuka jika sudah yakin bahwa waktu sudah tiba. Nah, bagaimana belum yakin? Bi khilafi ma idza syakka. Jika belum yakin, nih sudah udah adzan belum? Fayajibu alaihi ay ya'mala bil ihtiyat wa yuakhkhira al-fitra. Kalau masih meragukan, maka untuk berhati-hati dia harus menahan dulu. Jangan berbuka dulu, pastikan dulu sampai waktunya tiba. Yang kedua as-sahur walau bi jur'ati ma'in. Sahur. Yang kedua, kesunahan yang kedua adalah sahur. Sahurnya walaupun yang pada saat itu nggak punya apa-apa, ya sahurnya berupa air lah, air seteguk air. Intinya disunahkan sahur, walaupun itu hanya cuman segelas aqua. Jangan sampai nggak sahur. Ya lebih baik sahur yang dengan makanan yang biasa kita makan. Ya, ada nasi, ada lauk pauk, ada telur, ada ayam, ada apanya, banyak yang lainnya. Wa yadkhulu waqtu sahuri min muntasafil lail. Waktu sahur itu dihitung dari sejak pertengahan malam. Jadi sekitar jam 12 itu sudah dihitung waktu sahur. Sebelumnya berarti enggak dihitung. Jam 8, jam 9 makan. Nah, itu bukan sahur. Sahur itu kalau sudah melewati malam baru dihitung sahur. Dapat pahala kesunahan. Yang ketiga, takhirus sahur bihaitsu la yafhushu at-takhir wa yumsiku nadban 'anil akli qabla al-fajri binahwi 50 ayatan, yani rubai sa'at. Mengakhirkan waktu sahur. Yang kedua kan sahur. Yang pertama menyegerakan berbuka. Yang kedua kebalikannya. Yang kedua adalah sahur. Yang ketiga sahurnya itu diakhirkan di akhir-akhir waktu. Jam 12 boleh jam 12, tapi lebih afdal lagi udah mendekati akhir. Kalau misalkan jam 4 subuhnya jam 4, ya kita jam 3 gitu sahurnya. Kira-kira begitulah, mendekati subuh, diakhirkan. Sahurnya itu diakhirkan di akhir waktu. Wa yumsiku nadban 'anil akli qabla al-fajri. Dan disunahkan untuk menahan makan, minum sebelum fajar. Jadi kalau sebelum subuh disunahkan kita sekitar binahwi 50 ayat. Kalau baca Al-Quran itu sekitar 60 ayat. 60 ayat itu kira-kira seperempat jam. Jadi seperempat jam itu, seperempat jam sebelum masuk subuh kita sudah mulai menahan makan, sudah nggak makan. Ya, itu kesunahannya. Yang keempat, al-fitru ala rutabin witron. Ini yang jarang orang tahu ini. Kesunahan yang keempat, al-fitru berbuka ala rutabin witron. Berbuka menggunakan rutabin witron. Rutab dengan jumlah yang ganjil. Bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7. Rutabin
saya udah nanya kemana-mana rutobin. Rutob itu kurma muda, kurma yang masih muda. Ada yang sudah berbentuk warnanya, jadi sudah kelihatan warnanya. Ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Itu rutob. Jadi kurma sebelum tua itu dia muda dulu, mengalami masa muda. Nah, mudanya kurma itu disebut rutob. Yang pertama urutannya adalah rutob. Fa yuqaddimuhu awwalan. Fa illam yajid fa busrin. Kalau rutob enggak ada, fa busrin, maka busrin. Busrin itu sejenis kurma juga. Tapi kurma yang sebelum jadi rutob. Jadi lebih muda lagi. Jadi yang pertama, kelas pertama yang utama adalah rutob, yang kemudian di bawahnya adalah busrin. Kurma yang masih mudanya itu terlalu. Kalau orang itu busren itu masuk ke remaja. Kalau rutob itu masuk perjaka. Nah, jadi ada perbedaan sedikit. Fama izamzam. Kemudian kalau rutob nggak ada, busren nggak ada, maka yang berikutnya adalah ma'u zamzam. Air zam-zam. Yang ketiga. Jadi urutannya begitu. Kalau itu nggak ada juga, fama'in, ya udah air biasa, rutob, busrin, kemudian sebelum ma'in ini ada fatamrin, maaf ada yang ketinggalan keterangannya, fatamrin. Saya ulang lagi, yang pertama rutob, kalau rutob nggak ada, busrin. Kalau busrin nggak ada, baru tamrin, baru kurma. Kurma yang mana saja? Boleh kurma sukari, boleh mojul, boleh yang lainnya, boleh ajwa. Jadi kurma-kurma yang biasa yang beredar itu. Setelah kurma ini nggak ada, dengan 3 macam ini nggak ada, maka baru ma' zam-zam, baru air zam-zam. Kalau air zam-zam nggak ada, baru air biasa, fama'in. Baru air biasa, air aqua boleh, air klub boleh dan sebagainya. Kalau itu tidak ada juga, fahulwin, maka dengan yang manis tapi asli, yang manis yang tidak kena api. Apa itu? Contohnya madu. Jadi urutannya seperti itu. Jika itu enggak ada, fahalwa, maka dengan manisan. Manisan itu di sini bisa coklat, di sini bisa biasa orang-orang kita bikin apa itu? Kolak ya. Kolak. Tapi ini urutan terakhir kolak. Urutan yang keberapa ini? Jadi yang pertama rutob, yang kedua busrin, yang kedua tamr, yang keempat ma'u zam-zam, yang kelima air biasa, aqua kek, klub kek, air hidrat kayak air apa lagi. Baru yang setelahnya yang keenam madu. Yang ketujuh baru manisan atau coklat, kolak, apa itu apalagi yang makanan-makanan khas kita lah yang banyak itu. Kemudian yang kelima al-ityanu bidu'ail iftar. Yang kelima itu berdoa ketika berbuka puasa. Berdoa enggak kalau berpuasa? Kalau berbuka puasa, doanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhama'u wa amtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu doa di antaranya doa berbuka puasa. Ada juga doa yang lain, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu warazaqani fa'aftartu. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Doanya seperti itu. Baru doa-doa yang lain. Karena doa orang yang berbuka itu mustajab. Termasuk waktu-waktu yang mustajab. Doa sebelum berbuka itu masih mustajab. Yang keenam, kesunahan yang keenam, taftirus shaimin, memberikan
memberikan buka kepada orang-orang yang berpuasa. Yang ketujuh, al-ightisalu minal janabati qabla al-fajri. Yang ketujuh ini jarang dilakukan ini. Yang ketujuh, kesunahan yang ketujuh adalah mandi jinabat, mandi besar sebelum fajar. Mandi besarnya sebelum fajar, jangan sampai fajar. Ya ini kesunahannya. Adapun mandi setelah fajar sih enggak membatalkan puasa, tapi enggak dapat kesunahannya. Sunahnya adalah mandi sebelum fajar. Yang kedelapan, al-ightisalu kulla lailatin. Apalagi ini nih, ini jarang yang melakukan ini kayaknya nih. Kesunahan yang kedelapan, al-ightisalu kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghrib likayan syata lil qiyam. Mandi malam di setiap malamnya bulan Ramadan, waktunya ba'dal maghrib. Untuk apa? Untuk menambah semangat untuk menghidupkan malam. Mandi setelah maghrib, jadi sebelum sebelum isya atau mandi. Itu kesunahannya. Setiap malam. Ya boleh dicoba nanti ya. Sekali-kali lah, paling enggak sekali atau 2 kali gitu dicoba. Kalau nggak bisa tiap malam. Kesunahan yang berikutnya yang ke-9, al-muhafadzatu ala salati tarawih min awwali lailatin ila akhiri lailah. Yang ke-9, menjaga sholat tarawih dari awal Ramadan sampai akhir. Karena ini pahalanya besar sekali. Sholat tarawih jangan sampai enggak sholat tarawih. Kalau nggak bisa berjamaah bisa sholat sendiri. Jangan sampai meninggalkan. Itu intinya. Kesunahannya adalah menjaga sholat tarawih dari malam pertama sampai terakhir. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Man qama Ramadhan, barang siapa yang qama Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan. Menghidupkan dengan apa ya? Dengan sholat tarawih yang dimaksud itu. Ini yang di dalam hadis ini bukan tahajud ya, tapi ini sholat tarawih yang dimaksud man qama Ramadan di dalam hadis ini adalah sholat tarawih. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan sholat tarawih gitu bahasa terjemahannya. Imanan wa ihtisaban, berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ghufira lahu, maka diampuni dosanya, ma taqaddama, yang sudah lalu, min dzambi, dari dosanya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang bagian dari orang-orang ini. Karena ya itu, sekali lagi, siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Enggak ada Pak, kita semua orang-orang yang berdosa, terutama yang di depan ini dosanya paling numpuk. Saya kalau ingat dosa itu udah sangat banyak sekali dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan menghidupkan malam Ramadan nanti kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya walaupun ya kita sadar ya bahwa dosa kita banyak, tapi kita juga enggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Semakin banyak dosa berarti kita harus semakin banyak melakukan kebaikan. Itu aja udah prinsipnya. Jadi kita melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Ya karena kita untuk mengimbangi itu tadi, mengimbangi bahwa dosa kita banyak.